Assalamualaikum Alanirs. Kali ini kita akan cerita tentang mengapa semua nabi-nabi Allah itu berwajah sangat tampan. Marilah kita simak penjelasannya bersama. Bismillah. Kita tahu bahwa sahnya nabi-nabi Allah itu adalah laki-laki pilihan Allah, pilihan Tuhan semesta alam untuk menjadi pemimpin bagi penghuni bumi, serta harus menjadi contoh dan tauladan bagi umatnya. Maka beliau, para nabi-nabi utusan Tuhan itu semuanya memiliki akhlak yang sempurna, baik, santun, dan berjiwa seorang pemimpin. Tentulah hati mereka juga sangatlah bersih dan murni, namun selain dari luar biasa dan sesempurna itu dari dalam, nah dari luar pun juga amatlah sangat-sangat bagus dan tak kalah sempurnanya. Yap, kita mengetahui para anbiya itu, nabi-nabi kekasih Allah itu masing-masing memiliki fisik yang enak dilihat. Benar, mereka semua, seluruh nabi-nabi itu perawakannya indah dilihat dan dianugerahi paras yang ganteng-ganteng. Apalagi misal kita telah dengar kisah keelokan Nabi Yakub alaihissalam yang menikah dengan Rohil binti Labban. Ya, Nabi Yakub alaihissalam adalah putra kandung Ishak alaihissalam, sedang Ishak adalah anak laki-lakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu Nabi Ibrahim itu kelewat tampan. Dan istri Nabi Ibrahim adalah Sarah, yang merupakan salah satu wanita paling cantik di dunia. Dan pernah dituliskan Nabi Ibrahim alaihissalam wajahnya itu dikatakan hampir mendekati atau mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perihal ini diakui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seperti tertera pada hadis ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mi'raj ke langit. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad ra'aituni jama'atin minal anbiya." Dikala itu para nabi pernah diperlihatkan kepadaku. Aku melihat Musa alaihissalam mirip dengan Syamu'ah, nama kabilah Yaman, yang berpostur tegap. Kemudian aku melihat Isa ibnu Maryam alaihissalam, ternyata mirip Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam yang mirip dengan orang yang bersama kalian ini. Maksudnya dirinya sendiri, yakni Rasulullah itu. Lalu Rasul melanjutkan, kemudian lagi aku melihat malaikat Jibril alaihissalam yang mirip dengan Dihyah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Disebutkan para sahabat tiadalah sanggup terlalu berlama-lama memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut karena begitu teduh dan nyaman serta indahnya rupa Rasulullah itu. Di sebuah literatur dirincikan bahwa muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru satu yang terbuka hijabnya, maksudnya cahaya atau nur Rasulullah baru satu yang tersibak. Baru satu saja sudah jadi sedemikian mempesona. Sedangkan tirainya ada 10. Jadi yang 9 lagi hijab wajah itu akan dibuka di akhirat, di surga kelak. Terbayang tidak sih betapa membahananya di alam itu nanti. Sedang Nabi Yusuf alaihissalam semua hijabnya telah
mereka terbukakan di dunia ini, sehingga Yusuf alaihissalam sangat-sangat tampan sekali, hingga istri Al-Aziz Mesir menginginkannya, karena Zulaikha sangat takjub pada Yusuf. Ya, benarlah, rata-rata semua nabi-nabi rupanya menawan saat dilihat. Alasan yang membuat hal itu terjadi, Allah Azza wa Jal Maha Sempurna. Maka mungkinlah Allah ingin mewakili kesempurnaan itu dengan ciptaannya yang sempurna juga untuk memimpin makhluk-makhluk hidup di atas dunia ini. Diketahui nabi-nabi kebanyakan perawakan mereka sedang, yaitu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, berambut hitam legam antara keriting dan lurus. Alisnya lebat melengkung bertaut, matanya hitam pekat, tatapannya kuat. Bulu matanya lebat dan gelap. Pada suatu sumber dinyatakan bola mata Rasulullah SAW itu hitamnya lebih banyak daripada putihnya, sehingga terbentuk sangat menakjubkan, terlihat lebih menarik. Lalu juga gigi-gigi yang bercelah, yakni terdapat sedikit jarak antara gigi yang satu dengan gigi yang lainnya. Dan tentu saja bahu yang bidang. Saat berjalan, langkah-langkah mereka pasti. Air mukanya terbayang pemikiran dan perenungan yang dalam, sangat menenangkan. Lantas apalagi kira-kira yang melatar belakangi hikmah di balik ketampanan-ketampanan Nabi dan Rasul itu? Ya, kesempurnaan fisik itu juga dibentuk Rob agar kelak saat wahyu turun dan mereka sudah sah diutus menjadi nabi, mereka tidak gampang dihina atau diremehkan karena bentuk fisiknya. Karena banyak dari kaum pembangkang atau kaum kafir itu sangatlah mudah memaki dan mencela. Jadi kalau didapati nabi yang diutus itu berwajah jelek, mereka dengan gampang meledek. Mereka bahkan bisa jadi mengatakan bahwa fisik mereka jauh lebih bagus dari nabi yang diutus. Maka dari itulah Allah Ta'ala tidak mau hal tersebut terjadi. Ya betul, semuanya telah diatur oleh Allah yang Hayyu Qayyum. Selain itu juga, ketampanan juga bisa membuat orang-orang betah berlama-lama, juga membuat wibawa jika disandingkan dengan akhlakul karimah. Intinya, selain sifat sempurna dan kekuatan, kecerdasan, ketampanan juga terlibat dalam misi dakwah agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, qadarullah sepertinya memang sunnatullahnya nabi-nabi itu harus ganteng biar lebih dapat penerimaan oleh umat-umatnya. Ganteng, bernasab baik, bahkan istri-istrinya cantik-cantik. Mungkinkah karena nabinya ganteng-ganteng maka didekati oleh perempuan yang cantik-cantik? Baiklah, semoga kita semua juga diberikan fisik dan sifat yang terbaik. Fisik kita adalah pemberian Allah, jagalah baik-baik dan ikutilah dengan sikap yang baik juga. Dan kita semua memiliki keunikan masing-masing, terlepas tampan atau tidak, cantik atau tidak. Ya, katakanlah saja kita tampan dan cantik menurut versi diri kita sendiri. Karena kan inilah pemberian Tuhan dan inilah yang terbaik untuk kita. Tentu saja pemberian Allah ini harus benar-benar kita jaga. Misalnya dengan menjaga kesehatan, kita kan bisa lihat juga tuh para nabi rajin puasa dan juga rajin bergerak. Berusahalah untuk jadi diri kita yang terbaik.
versi terbaik kita. Assalamualaikum Alaners. Kali ini kita akan cerita tentang asbab kisah kenapa para nabi-nabi ditakdirkan menjadi pengembala kambing atau domba. Semuanya? Ya, sepertinya begitu. Lihatlah, misalnya Nabi Yakub alaihissalam mengembala kambing di peternakan paman Laban untuk syarat menikahi sepupunya Rohil selama 14 tahun. Kemudian contohnya lagi Musa alaihissalam juga bekerja di lahan Nabi Allah Syuaib alaihissalam 10 tahun. Malah tongkat Nabi Musa yang dikenal sering dibawa-bawanya itu yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah dan menakut-nakuti Firaun itu adalah tongkat yang sama yang ia gunakan untuk mengurus ternaknya, yakni ia gunakan sebagai galah untuk menjuluk buah dan untuk mengurus hewan-hewan ternaknya. Pada kitabullah surah Toha ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa akhushu biha a'la ghanami wa liya biha ma'aribu ukhra. Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun darinya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat lainnya." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu telah mengembala domba. Kemudian sahabat-sahabat radhiyallahu anhuma bertanya, Anda juga mengembala domba? Ya Rasulullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjawab, iya, dulu saya pernah mengembala domba milik penduduk Makkah, kemudian dibayar beberapa kirot. Pun juga bisa kita lihat oleh nabi yang lainnya, misalnya Nabi Ibrahim dan Isa alaihissalam. Wah, mengapa ya? Ternyata hewan kambing atau domba yang digembalai oleh para nabi-nabi bukanlah tanpa alasan. Mari kita simak keterangannya dan penyebabnya. Nah, jadi mengapa para anbiya mengurus binatang ternak berupa kambing? Inilah tujuannya, yakni karena dengan mengembalakan kambing itu melatih kesabaran karena tingkat kesulitannya yang harus benar-benar melakukan pengurusan saat kambing dibawa-bawa ke sana dan kemari dengan sangat sabar terhadap perilaku makhluk berupa hewani ini. Jadi dengan kegiatan peternakan ini, qadarullah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, yakni nabi-nabinya memiliki sifat sabar yang sangat sabar, yang kelak akan digunakan untuk menghadapi berbagai macam perilaku umat atau perilaku manusia. Karena memang seperti kita ketahui, begitu banyak perilaku manusia-manusia yang satu manusia itu bermacam-macam tingkah dan lakunya. Ketika Nabi diutus dan mendakwai mereka, ada yang marah, beringas, dan ada yang pura-pura tidak dengar. Atas bekal kesabaran dari pelatihan mengurus gembala itu, nabi-nabi Allah telah terlatih, kemudian mereka menjadi sabar saat terjun menghadapi sikap orang-orang. Hikmah lain dari Ahmad atau Nabi Muhammad SAW kecil yang dijadikan seorang pengembala ialah selain membiasakan sabar, juga ada untuk kedisiplinan
dan kerja keras, teliti dan berpikir besar, yakni sering merenung, menyaksikan dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, memperhatikan semesta yang luas, tafakkur alam, juga terselip kemandirian di sana. Lalu bagaimana dengan Nabi yang awal, Adam alaihissalam? Ya, Adam juga mengembala kambing, di mana Sang Adam memetik banyak sekali pembelajaran dari kegiatan pengembalaannya itu. Dan mari kita lihat nabi yang lainnya. Nyatanya nabi-nabi yang lain juga melakukan hal yang sama. Sebuah literatur dinyatakan ternyata bahkan Nabi Lut alaihissalam juga pernah mengembala. Sebahagian manfaat dari mengembala: 1. Menjadi manusia penuh kesabaran. 2. Kuat secara fisik karena terus bergerak. 3. Melatih jiwa seorang pemimpin. Lantas, mengapa kambing bukan unta atau hewan lainnya? Ummu Hani radhiyallahu anha mengatakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah 2304. Dan pada riwayat Bukhari Muslim, unta adalah suatu kebanggaan bagi pemiliknya. Kambing di dalamnya ada barokah dan kebaikan, dan kebaikan itu terikat pada jambul kuda hingga hari kiamat. Nah, dari perkataan Rasulullah SAW ini, maka terjawablah, jikalau unta, maka semakin banyak orang memilikinya, orang tersebut akan cenderung memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya. Rasul SAW menunjukkan perilaku tawadu. Rasulullah merendah. Ia tak malu mengakui bahwa dulunya ia adalah pengembala kambing. Ya, banyak sekali keutamaan tentang kambing ini, tentang memelihara ataupun tentang memakan dagingnya. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai wudhu ketika sudah memakan daging unta. Beliau SAW menjawab, berwudulah karena telah memakan daging unta. Beliau kemudian ditanya berwudu setelah memakan daging kambing. Beliau Rasulullah menjawab, tidak perlu berwudu karena telah memakan daging kambing. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di tempat menderungnya unta. Beliau alaihi salatu wassalam menjawab, janganlah sholat di tempat menderungnya unta, karena takutnya ada was-was syaitan. Beliau Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di kandang unta. Namun Rasulullah menjawab, silakan sholat di kandang kambing, karena di sana terdapat keberkahan dan ketenangan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 184. Maka di sini terlihat jika kita terpaksa sholat di suatu tempat, di kandang suatu ternak, maka pilihlah kambing bukannya unta dalam keadaan terdesak. Nah, itulah tadi tentang mengembala kambing dan takdir para nabi-nabi melakukannya. Siapa yang bercita-cita ingin mengembala kambing juga? Baik, semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.